Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, video kali ini aku mau menceritakan sebuah kejadian nyata yang terjadi di Korea. Dan ini merupakan kejadian yang cukup mengagetkan, bahkan dikarenakan kejadian ini muncul juga sebuah undang-undang yang diatasnamakan korban dari kejadian kali ini. Nah, korban kali ini adalah anak berusia 6 tahun. Nah, apa yang terjadi? Langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi pada tanggal 20 Mei tahun 1999 di kota Daegu. Kalau waktu itu aku udah di Malang. Ya, aku lahir 1994 ke Indonesia 97-98an. Ya, sorry, lanjut lagi. Lebih tepatnya di daerah timurnya kota Daegu. Di situ ada sebuah keluarga yang memiliki 2 orang anak. Dan anak bungsunya ini bernama Kim Tae-wan berusia 6 tahun pada waktu itu. Dan kalau polo-polo lihat kalender, tanggal 20 Mei 1999 itu merupakan hari Kamis. Dan itu merupakan harinya Taewon itu ada les piano. Tentunya agak berbeda dengan Korea yang sekarang, 25 tahun yang lalu. Tempat lesnya itu terletak dekat dari rumah sehingga anaknya itu pergi ke tempat les sendiri dan pulang sendiri. Ya tentu nggak benar-benar sepenuhnya sendiri, tapi bisa bareng temennya gitu. Dan waktu-waktu itu kan masih dunia itu masih nggak terpolusi banget ya, atau kesannya kayak orang jahat itu nggak terlalu banyak. Kalau sekarang ini kan kita kayak nanti anaknya jalan sendiri kena gimana kita kan sangat sangat mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Tapi waktu itu kan nggak terlalu ya toh. Nah sehingga biasanya Kim Tae-won ini pergi ke tempat les piano sama temennya. Mereka berdua aja tanpa ditemani sama orang tuanya. Waktu itu jam menunjuk sekitar jam 11 pagian menuju siang gitu. Kim Tae-won sama temennya bernama Lee, bermarga Lee gitu. Mereka jalan berdua, tiba-tiba ada seseorang yang menarik rambutnya Kim Tae-won, kayak ditarik gini. Nah tentunya Kim Tae-won yang rambutnya ketarik, dia itu menoleh dan menghadap ke orang yang menarik rambutnya. Waktu noleh pas mau ngeliat, tiba-tiba ada sebuah cairan yang langsung disiram ke arah muka dan juga bahkan ke dalam mulutnya Kim Tae-won. Kim Tae-won yang masih berusia 6 tahun tentu nggak tahu apa yang disiramkan. Tapi dia bisa merasakan rasa pedih, panas, dan kayak rasa kebakaran di bagian muka dan juga di dalam mulutnya. Sedangkan temannya yang bermargali ini sebenarnya juga merupakan anak tuli. Sehingga dia melihat kejadian ini pun dia nggak bisa benar-benar memastikan apa yang terjadi. Tapi yang pasti Kim Tae-won itu kesakitan sehingga dia itu merangkak berusaha mendekati ke arah rumahnya dan juga sambil berteriak. Untungnya mamanya itu mendengarkan suara anaknya. Ya polo-polo tahu kan ya, seorang ibu pasti mengenali suara anaknya. Mamanya itu langsung keluar dari rumah dan mencari Kim Tae-won. Untungnya mamanya itu bisa menemukan Kim Tae-won tidak terlalu lama setelah kejadian. Tapi meskipun mamanya berhasil menemukan Kim Tae-won secara langsung, kondisi Kim Tae-won pada waktu itu sudah lumayan parah. Cairan yang disiramkan ke muka dan juga dalam mulutnya Kim Tae-won ini merupakan cairan asam sulfat. Dari namanya aja udah terkesan cairan yang sangat membahayakan ya Tom. Asam sulfat ini bisa dibilang merupakan zat kimia yang digunakan untuk pembuatan aki gitu itu. Coba polo-polo cari. Bukan cairan yang aman untuk disiramkan, disemprotkan ataupun disentuh tubuh manusia. Ya, cairan korosif. Tapi bayangkan cairan kayak gitu disiramkan ke muka, bola mata, dalam mulut. Udah gitu, yang kena ini merupakan anak berusia 6 tahun. Mamanya Kim Tae-won melihat itu sangat kaget. 10 menit yang lalu, anaknya itu masih ketawa-ketawa, masih senyum melihat mamanya. Terus bilang, "Ma, aku les piano." Tapi tiba-tiba anaknya ini sekarang menangis dan udah terbakar. Kondisinya ini bahkan baju yang digunakan pun itu udah kayak meleleh gitu. Melihat ini, ibunya itu langsung memindahkan Kim Tae-won ke rumah sakit, berharap bisa diobati dan menyelamatkan nyawa anaknya. Setelah dipindahkan ke rumah sakit, tentunya dokter melihat kondisi Kim Tae-won dan tentunya ibunya itu berharap ini luka bakar yang paling tidak masih bisa diobati atau tidak terlalu fatal. Dokter melihat kondisi Kim Tae-won dan bilang seperti ini kepada ibunya. Ibu, mohon maaf, tapi luka bakar yang dialami oleh putra ibu ini mencapai di tingkat 3. Tingkat 1 dan 2 itu biasanya lumayan masih tergolong luka bakar ringan. Tapi 3 ini bisa dibilang luka bakar yang sangat parah. Dan ini terjadi pada anak usia 6 tahun, bayangkan.
Selama anaknya diobati, mamanya Kim Tae-won ini langsung melaporkan kejadian ini kepada kepolisian Daegu. Dan kepolisian Daegu datang melakukan investigasi. Tapi masalahnya ini kan tahun 1999. Tentunya CCTV nggak banyak. Orang kamera aja waktu itu masih merupakan barang yang jarang gitu. Tapi pokoknya polisi melakukan investigasi. Namun polisi itu mulai kayak kesusahan dalam mencari clue karena saksi yang ada itu cuma dua, Kim Tae-won sama temennya. Sedangkan Kim Tae-won karena matanya itu udah cedera, dia itu sedikit kesusahan, udah gitu harus diobati sehingga membutuhkan waktu untuk bisa berbicara dengan polisi. Sedangkan temennya Kim Tae-won yang bernama Lee, dia itu anak tuli yang mengakibatkan dia itu sedikit telat gitu loh melihat kejadian dan juga tidak bisa memberikan penjelasan penuh kepada kepolisian. Tapi di luar itu, satu hal yang disayangkan adalah berbeda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang, meskipun saksinya itu anak kecil, selama apa yang disampaikan oleh anak kecil itu konsisten, itu bisa dibilang ada kekuatan hukumnya. Tapi tahun 1999, kepolisian itu sedikit tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh temennya Kim Tae-won dan juga Kim Tae-won sepenuhnya. Kayak dianggap, duh anak-anak itu tahu apa sih, paling ya mereka cuma lihat salah. Terus masa pakai ini kita nyari pelaku. Kesannya agak kayak gitu. Sehingga polisi itu kayak benar-benar tergoyang untuk menangkap pelakunya. Tapi di satu sisi mereka tidak mendengarkan ataupun melihat bobot dari apa yang disampaikan oleh Kim Tae-won dan temennya. Pada waktu yang sama, Kim Tae-won ini masuk ke ruang operasi dan menjalani operasi. Dan sekitar pukul 10 malam, akhirnya Kim Tae-won ini selesai operasi dan dipindahkan ke ruang IGD. Dan barulah papanya itu datang dan melihat kondisi anak putranya, yang tentunya sangat berbeda dengan putranya yang dia lihat di pagi hari. Di saat papa dan mamanya Kim Tae-won ini begitu shock, polisi juga mempertanyakan kepada orang tuanya Kim Tae-won, "Bapak, Ibu, kami paham Bapak dan Ibu ini sekarang tentu penuh dengan kesedihan. Tapi apakah ada seseorang yang mungkin bisa Bapak atau Ibu pikirkan? Seseorang yang punya dendam mungkin ke bisnis Bapak ataupun ke Ibu. Ataupun orang yang ya sempat ada masalah gitu. Ada enggak Bu yang agak janggal di hati?" Papanya mikir, mamanya juga mikir. Tapi anehnya keluarganya Kim Tae-won ini gak punya masalah dengan orang-orang sekitar. Sehingga papa dan mamanya bilang, saya nggak ada tuh orang yang pernah ada masalah ataupun orang yang pernah ada kejanggalan di dalam hati saya. Kayaknya nggak ada Pak Polisi. Saya nggak ada list orang-orang yang saya curigai melihat kejadian ini. Jujur, ini merupakan cara investigasi yang benar karena seseorang melukai anak kecil itu biasanya memiliki motif untuk melukai orang tuanya. Tapi kalau mau nyerang orang tuanya mungkin nggak bisa atau gimana sehingga yang jadi korban itu anaknya. Tapi masalahnya orang tuanya ini nggak ada masalah dengan orang-orang sekitar. Yang berarti pelakunya ini adalah orang random. Sedangkan kondisi Kim Tae-won pada waktu itu, anak yang berusia 6 tahun ini bisa dibilang badannya itu udah berwarna hitam semua. Hanya ujung jari tangan sama jari kaki yang warnanya itu kayak kulit manusia. Yang lainnya itu bener hitam kebakar. Bukan warna kulitnya yang hitam, kayak hitam kebakar yang kering banget gitu. Jujur, membayangkan anak berusia 6 tahun harus melewati kondisi kayak gini, ini sangat menyakitkan hati ya toh. Nah, untungnya Kim Tae-won yang kondisinya udah sakit kayak gini, dia itu masih menyadarkan diri dan sanggup melakukan komunikasi dengan ibunya. Dan di dalam kondisi kayak gini, yang disampaikan sama Kim Tae-won adalah sebuah kata yang lebih menyakitkan hati ibunya. Kim Tae-won bilang kayak gini, "Ma, ini kan aku di rumah sakit. Nanti papa, tante, sama kakakku datang gak sih ke rumah sakit untuk jenguk aku? Kalau iya, nanti mukaku mama tutupin aja ya, Ma." Loh, kenapa? Aku kan suka banget sama keluarga sama saudara-saudaraku. Tapi aku gak mau, Ma, mereka ngelihat aku yang kayak gini. Ya termasuk papa. Meskipun papa itu orang nomor 1 di dalam hatiku, aku gak pingin nunjukkan mukaku yang kayak gini ke papaku. Bilang kayak gitu. Aku pun yang baca ini itu bisa merasakan kesedihan dari tulisan-tulisan yang aku baca. Aku gak bisa bayangkan kayak apa rasanya ibu kandungnya Kim Tae-won mendengarkan ini dari Kim Tae-won yang berbaring di rumah sakit dan diperban seluruh tubuhnya. Dan pada tanggal 20 Mei tahun 1999, Kim Tae-won ini dipindahkan dari ruang IGD ke ruang biasa. Nah, tapi jujur
kondisinya Kim Tae-won ini nggak bisa dibilang membaik. Karena luka bakarnya ini bisa dibilang tubuhnya Kim Tae-won itu masih agak meleleh. Khususnya di bagian mulut. Bagian mulut ini kan agak basah ya atau nggak kering. Nah tapi diakibatkan luka bakarnya, darah, dahak itu terus menerus keluar. Dan masalahnya ini itu harus dikeluarkan. Sehingga harus disedot menggunakan bantuan alat. Di luar itu, karena asam sulfatnya itu bahkan masuk ke dalam organ dalam, internal organ, paru-parunya ini agak mengeras. Dan untuk mencegah pengerasan paru-paru, karena paru-paru kan harus dulu kita belajar kan ya di buku biologi gitu, ini bisa membesar, mengecil gitu. Tapi kalau ini mengeras nanti nggak bisa nafas. Dan untuk mencegah itu, dalam kondisi tubuh Kim Tae-won yang udah penuh dengan luka bakar itu, punggungnya itu harus ditepuk-tepuk biar paru-parunya itu nggak mengeras gitu. Jadi mamanya harus melihat putranya yang berusia 6 tahun yang kesakitan itu ditepuk-tepuk di punggungnya. Udah sakit ditepuk-tepuk punggungnya. Dan mungkin mamanya Kim Tae-won itu pasti ngerasa kayak, wah dunia ini udah gak ada harapan, anakku udah kayak gini gitu. Tapi untungnya dokternya itu masih menguatkan ibunya, bilang kayak gini. Anak ibu memang sekarang lukanya lumayan parah bu. Tapi saya bisa melihat mental Kim Tae-won ini kuat bu. Dia gak nyerah bu. Dia ini masih berusaha untuk hidup. Dia ini masih pingin hidup sama mamanya bu. Saya tahu bu, ini bukan perjalanan yang mudah, tapi ibu ndak boleh lemah di sini. Ibu harus kuat biar Kim Tae-won ini juga bisa terus hidup bersama ibu. Bu, semangat bu, jangan melepaskan harapan bu, terus pegang bu. Ibu bisa, Tae-won ini mentalnya kuat bu. Mendengar itu, ibunya yang benar-benar kayak udah mau nyerah, merasa kayak, ya aku ini ibu, aku ini mamanya Kim Tae-won, aku bisa. Dia menguatkan dirinya dan mulai mengobati Kim Tae-won itu lebih semangat lagi. Tapi 2 hari setelah itu, 27 Mei 1999, kondisi Kim Tae-won itu memburuk lebih lagi dari sebelumnya. Dan bahkan rumah sakit itu tanya ke ibunya, Bu, jujur sepertinya pengobatan yang kita lakukan ini sudah gak bermakna lagi bu. Kalau ibu udah siap, kita bisa melepaskan alat bantu nafas yang sekarang digunakan oleh ibu. Kalau ibu udah siap, boleh disampaikan ke pihak rumah sakit ya bu. Alias Kim Tae-won ini nggak bisa disembuhkan dan Kim Tae-won itu bisa dibilang tidak ada harapan tanpa alat bantu pernafasan dan tidak terlihat juga kemungkinan untuk sembuh dari kondisinya saat ini. Mendengar itu ibunya sangat shock dan melihat putranya baik-baik. Duh ini gimana gitu. Tapi waktu itu Tae-won itu bilang ke mamanya kayak gini, Ma, ini kan aku diperban ma, sekarang gak bisa lihat apa-apa. Ini kapan ma, aku bisa ngelihat muka mama, muka papa. Aku udah kangen loh sama mama dan papa. Jadi sebenarnya Kim Tae-won itu gak dibilangi kalau dia itu kena asam sulfat. Dia itu cuma dibilangi, oh kamu kena air panas. Toh Kim Tae-won ini masih berusia 6 tahun, masih gak paham apa itu asam sulfat. Sehingga Kim Tae-won ini bisa dibilang masih menunggu hari untuk melihat mama dan papanya langsung dengan bola matanya. Dan untungnya pada bulan Juni tahun 1999 dokter bilang kalau mau dibuka perbannya, boleh kita coba buka perbannya. Kim Tae-won yang udah menunggu-nunggu hari dibukanya perban itu udah gak sabar. Dia pengen banget ngelihat muka mama dan papanya. Perbannya dibuka pelan-pelan dan di waktu buka dokternya itu ngerasa wah ini kayaknya ada yang gak benar. Karena waktu perbannya ini dibuka pelan-pelan, kornea matanya Kim Tae-won ini ternyata lengket di perban dan ikutan terambil dari badannya. Jadi waktu perbannya ini udah selesai dibuka, Kim Tae-won itu malah tanya, loh ma, perbannya udah dibuka kan ma? Kok masih gelap ma? Lampunya belum nyala ta ma? Mama dan papanya yang melihat Kim Tae-won yang sebenarnya udah terbuka tapi masih gak bisa melihat mama papanya, hatinya itu serasa udah roboh dan benar-benar hancur bagaikan kayak debu. Kim Tae-won yang kondisinya masih belum sehat akhirnya terus-menerus dirawat di rumah sakit bahkan hingga 40 hari
ke depan. Dan diakibatkan penglihatannya yang udah nggak ada, Kim Tae-won ini jadi sangat sensitif pendengarannya. Ya, memang manusia kayak gitu ya. Atau kalau misalnya kita punya semua indera, kita itu agak merata. Tapi kalau misalnya kita nggak punya sebuah indera, biasanya indera yang lain itu menjadi lebih peka lagi. Kim Tae-won ini jadi sangat peka dan bahkan dia itu tahu kalau di luar itu lagi hujan ataupun hujan rintik. Dia itu bisa mengetahui kondisi sekitarnya hanya dari suara yang terdengar. Tapi masalahnya kondisi badannya itu terus-menerus memburuk dan sama kayak kita yang dewasa ataupun orang-orang yang sehat. Kalau kita agak sakit gitu ya, agak nggak fit gitu ya, kondisinya lagi kurang sehat gitu, kan pasti agak diare atau. Nah, Kim Tae-won ini terus-menerus diare dan karena sakit, kalau dia nangis kan ini jadi basah. Dan karena dia nangis itu jadi pedih, dia sakit, dia itu nangis lagi. Jadi kayak karena badannya nggak enak, sakit, nangis, pedih, lebih sakit lagi. Ini terus menerus berulang. Dan saking sakitnya Kim Tae-won ini mulai kesusahan tidur dan bahkan mamanya itu harus bilang ke Kim Tae-won, "Nak, kamu jangan nangis." Karena mamanya itu bisa melihat anaknya yang kesakitan saat meneteskan air mata yang menyentuh luka-luka bakar di bagian muka anaknya. Dan pada tanggal 8 Juli tahun 1999, Kim Tae-won yang udah bertahan begitu lama di rumah sakit selama 49 hari, akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Dan tentu ini membawa kesedihan yang cukup besar kepada masyarakat Korea dan juga orang-orang itu sangat berharap pelakunya itu bisa segera ditangkap oleh kepolisian. Sekarang tak sampaikan bagaimana perjalanan investigasi yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi kepolisian sebenarnya juga sempat melakukan kayak tanya-tanya gitu kepada Kim Tae-won waktu dia masih hidup. Tapi jujur apa yang disaksikan sama Kim Tae-won itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau berdasarkan ingatannya, Tae-won itu sempat melihat guru lesnya yang ada di dekat situ, cuman sampai situ. Sedangkan temennya yang bernama Lee yang tuli, dia itu bilang kalau dia itu sempat melihat seorang bapak-bapak, lebih tepatnya bapak yang jualan ayam goreng di dekat tempat situ. Tapi polisi merasa kayak itu nggak terlalu penting sehingga kayak tidak mencari tahu ataupun menginvestigasi orang yang punya toko ayam goreng itu. Bapak yang punya toko ayam goreng ini bernama Pak Kim, oke? Jadi kondisinya Tae-won itu cuma inget di dekat situ kayaknya dia sempat ngelihat guru lesnya. Sedangkan kalau Lee, dia itu melihat bapak yang mirip sama orang yang jualan ayam goreng di dekat rumahnya itu. Melihat itu, orang tuanya Kim Tae-won itu akhirnya mendesak polisi. "Pak, ini loh kok bapak yang jual ayam goreng nggak diperiksa? Kan ini anak udah bilang terkesan kayak itu. Ya kan harusnya diperiksa pak, ada perlunya untuk dicek, kok nggak dicek sih pak?" Polisi bilang kayak gini, "Nah bu, itu kan yang bilang anak kecil juga dan nggak ada buktinya, kita mau investigasi gimana juga. Tapi ya karena ibu udah bilang kita coba." Ngomongnya kayak gitu. Akhirnya polisi ini tanya ke bapak yang jual ayam goreng itu, "Bapak benar pak, pada hari H datang ke lokasi pak, dan bapak kenapa ke situ?" Bapaknya ini bilang kayak gini, "Oh, hari itu saya itu gini pak, saya di toko, tiba-tiba ada orang bilang, selamatin Tae-won gitu. Weh, Tae-won dibantu gitu. Nah, saya keluar ke tempat itu pak. Nah, makanya saya di situ dan mungkin itu yang dilihat sama itu temannya Tae-won yang bernama Lee itu pak. Itu yang disampaikan sama bapak yang punya toko ayam goreng. Sedangkan warga sekitar itu nggak ada yang mendengarkan kata Tae-won dibantu, selamatin Tae-won. Itu nggak ada yang dengar. Sehingga ini agak mencurigakan tapi ya cuman sebatas itu. Dan bisa jadi ya, atau misalnya mamanya Tae-won itu teriak kayak gitu atau gimana, dan karena nggak ada CCTV, ini menjadi lebih susah lagi dipastikan apa yang benar dan apa yang salah. Dan untuk menyelesaikan kejadian ini, 12 orang ahli kayak ahli medis, ahli profiler, semua itu didatangkan dan melakukan investigasi. Tapi mereka tidak berhasil menemukan kunci yang bisa menyelesaikan kasus ini dengan kayak plong gitu. Sehingga Pak Kim yang punya toko ayam goreng itu pun akhirnya tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Dan yang lebih menyedihkan lagi, di Korea ini kan dulu ada yang namanya gongso-shio dan sering muncul di drama-drama Korea, khususnya di drama-drama kriminal. Kalau ada sebuah kejadian kriminal, ini jalan 15 tahun ataupun 25 tahun, beda jenis kriminalnya, beda masanya. Kalau udah melalui masa ini, kasusnya itu dianggap hangus gitu. Karena kalau enggak, kasus yang harus diselesaikan polisi itu menjadi terlalu banyak. Dulu itu ada hukum kayak gini. Dan diakibatkan itu, kejadiannya Tae-won ini akhirnya dihapus. Nah, di awal video tadi aku kan sempat bilang ada undang-undang yang dibuat
dengan namanya korban ya toh. Jadi memang benar diakibatkan kejadian ini muncullah undang-undang yang dinamakan Undang-Undang Hewan yang menghapus konsep masa kadaluarsa dari sebuah kriminal ini. Tapi yang menyedihkan adalah Undang-Undang Hewan ini tidak berhasil diberlakukan di kejadiannya hewan. Jadi Undang-Undang Hewan ini menyelamatkan kasus yang terjadi setelah tanggal 1 Agustus tahun 2000. Tapi untuk kasusnya hewan sendiri itu tidak berhasil diterapkan. Sehingga misalnya pun pelakunya itu tiba-tiba bikin live YouTube bilang saya yang dulu sebenarnya menyiramkan asam sulfat. Meskipun dia sendiri bilang dan menunjukkan bukti, dia ini udah tidak bisa dihukum karena di mata hukum ini kejadian udah dihapus. Jadi Undang-Undang Hewan itu mengupgrade kualitas hukum di Korea, tapi dia mengorbankan dirinya. Ya tentu warga-warga Korea itu sangat berterima kasih, tapi mereka harus kehilangan anak putranya. Jadi Undang-Undang Hewan ini mulai diberlakukan pada tanggal 24 Juli tahun 2015 dan ini berlaku untuk kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal 1 Agustus tahun 2000. Sedangkan kejadiannya hewan ini tahun 1999 sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Hewan. Dan sebenarnya ini diakibatkan sedikit keterlambatan penerapan hukuman secara administrasi. Jadi ada yang bilang kalau misalnya pemerintah Korea itu lebih tak, mungkin kejadian hewan sendiri ini masih bisa diselamatkan. Tapi diakibatkan itu kejadiannya hewan ini tidak mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Hewan. Kalau misalnya waktu itu ada CCTV, mungkin hal ini bakal lebih mudah. Tapi waktu itu nggak kayak sekarang. CCTV-nya mungkin ada pun sangat jelek kualitasnya. Sehingga kayak nggak guna gitu loh. Kayak nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Jadi memang instalasi CCTV itu ada pro dan kontra. Kalau di Asia, kebanyakan negara-negara Asia itu lumayan oke dengan ini. Tapi kalau setauku di daerah Eropa itu sedikit kurang oke dengan adanya CCTV. Kayak ngapain pemerintah itu harus mengintai gerak-gerik kita kayak gitu. Nah, kalau Pol-Pol gimana? Kalau menurutku sih mayoritas dari Pol-Pol tentunya setuju dengan adanya CCTV karena kita merasa aman gitu ya. Tapi kalau misalnya Pol-Pol punya pendapat yang lain juga mohon tuliskan. Oke, Pol-Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Berharap kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian yang menyakitkan anak-anak kecil ataupun kejadian-kejadian yang harus mengorbankan nyawa anak kecil. Oke, Pol-Pol, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video